Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan Asmaul Husna. Yang kali ini akan kita bahas Allah Al-Mujib, yang terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia yang maha memperkenankan atau memerkenankan, atau yang maha merespons, maha menjawab. Artinya di dalam Al-Quran disebut di dalam surah As-Saffat ayat 75 yang sangat pendek menceritakan tentang apa yang menjadi doa Nabi Nuh yang kemudian direspon, dijawab, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad najana Nuh falani'mal mujibun. Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, telah berdoa kepada kami, telah memohon kepada kami. Maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan doa tersebut, permohonan tersebut adalah kami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Mujibuna tersebut di dalam tafsir Al-Wasit diceritakan wa talaba minna Nuh, Allah memohon kepada kami, Allah, an-nansurahu, supaya kami memberikan bantuan. Di dalam banyak buku ditulis at-ta'yid, dukungan kepada Nabi Nuh, ala qaumihi al-kafirin, dalam mengatasi kaumnya yang kafir, yang bisa jadi tidak hanya ingkar, tapi berdamai. Tapi bisa jadi ingkar, ngerecokin, bikin gaduh, dan seterusnya. Sehingga Nabi Nuh mungkin karena enggak tahannya mohon kepada Allah dukungannya, an-nansurahu. Apa respon Allah terhadap doa itu? Fastajabna lahu ahsana ijabah. Allah lalu meresponnya dengan memberikan pengabulan yang sangat bagus. Ahsana ijabah. Sehingga karena itu Allah sendiri memuji dirinya sendiri. Wa ni'mal mujibun nahnu. Karena memang perespon, penjawab, pemberi perkenan yang terbaik adalah Allah. Apa bentuk responnya? Faqad
ahlakna a'da'ahu bitufan. Kemudian dihancurkan oleh Allah musuh-musuh Nabi Nuh itu dengan tufan. Sebagian tafsir yang lain yang tidak saya kutip di sini, saya baca ditenggelamkan mereka itu. Itulah gambaran dari apa yang Allah perbuat terkait dengan asmanya, namanya, Al-Mujib. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana para ulama merumuskan Al-Mujib itu dengan tentu setelah mengkaji beberapa ayat dan sunnah Rasul. An-Nablusi misalnya merumuskan huwallazi yuqabilu mas'alatas sa'ilin bil is'af. Allah Al-Mujib adalah yang merespon permohonan para pemohon dengan memberi pertolongan bil is'af. Makanya mobil ambulan itu disebut is'af kadang-kadang kalau kita di Makkah itu. Wa yuqabilu du'a ad-da'in bil ijabah. Dan yang merespon doa para pendoa dengan mengabulkannya. Wa yuqabilu daruratal mudtarrin, dan merespon kesempitan, kedaruratan orang-orang yang mengalami keterdesakan, kedaruratan bil kifayah, dengan memberikan kecukupan. Itulah gambaran yang disimpulkan oleh An-Nablusi. Hal yang mirip dengan itu disampaikan juga oleh Imam Ghazali yang dikutip oleh Prof. Quraisy sebagai berikut. Allah Al-Mujib adalah yang menyambut, yang memperkenankan permintaan pemintanya dengan memberikan bantuan. Sama dengan An-Nablusi. Menyambut doa yang berdoa dengan mengabulkannya. Menyambut permohonan orang yang terdesak, yang tadi digambarkan dalam keadaan darurat, dengan mencukupinya. Ini tambahan dari Imam Ghazali. Bahkan Allah memberikan sesuatu sebelum diminta. Karena Allah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan setiap orang. Baik secara individual maupun secara bersama-sama. Dan selain itu, menurut Imam Ghazali menyebutkan, Allah melimpahkan anugerah sebelum anugerah itu diminta. Majelis pemirsa rahimakumullah, bagaimana meneladaninya? Nablusi menyatakan, yajibul mu'min ayya'lama annallaha mujib. Orang mukmin harus tahu bahwa Allah itu mujib, memperkenankan. Wa yambaghi, setelah tahu, seyogianya ayya'lama annallaha da'aka ila ta'atih. Tapi sebaliknya, orang mukmin harus tahu juga bahwa Allah menyeru kepada dia untuk mentaatinya. Jadi kalau kita mohon direspon, maka kita mesti merespon ajakan, seruan Allah untuk taat. Wal mu'min yada'ullaha liyurdiyallahu ilaihi. Allah itu menjadikan doa bagi orang mukmin supaya mendapatkan ridhonya. Itu jalan ridho. Hada tariqun ila mardiyatillah. Kemudian fal mu'min in ajaba doa Allah, ajaballahu doa'ahu. Kalau
kita sudah tahu doanya itu dikabulkan oleh Allah, sekali lagi kita harus merespon doanya dengan menindaklanjutinya dalam perbuatan dan keyakinan. Dan selanjutnya meneladani Al-Mujib ini dirumuskan, kita mesti memperkenankan permintaan yang wajar dari siapapun, bahkan hayawan. Ada hayawan yang kelaparan, yang menderita, kita mesti is'af, mesti menolongnya. Termasuk bahkan kalau kita diundang, apapun undangannya. Biasanya yang agak malas itu undangan untuk kumpul-kumpul dengan warga se-RT. Ya, itu malas itu. Itu termasuk yang tidak meneladani Allah Al-Mujib. Bahkan bila mungkin, kalau kita tahu ada kawan yang kesulitan, kita mesti segera mengulurkan tangan kita. Untuk menutup pembahasan ini, ada idah yang sangat menarik untuk kita perhatikan dan selanjutnya kita amalkan. Kata Nabi Lusi, kun li kama urid, akun kama turid. Pendek tapi padat. Jadilah engkau seperti apa yang kuharapkan, seperti apa yang kuinginkan. Pada saatnya nanti aku, orang yang kita perlakukan seperti yang diharapkan dia, akan memperlakukan kita seperti apa yang diharapkan. Kalau hadis bunyinya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya sepanjang hamba itu menolong saudaranya. Dan akan saya tutup dengan penjelasan yang menarik. Ketulusan, keikhlasan, prasangka baik kepada Allah, percaya penuh pada janji Allah, terutama terkait dengan perkenan Allah terhadap doa kita, itulah yang sesungguhnya merupakan prasyarat dari doa yang akan kita mohonkan kepada Allah. Dengan demikian Allah akan memperkenankannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.